Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, semangat, dan tetap kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, untuk memulai awal pekan ini, mari bersama kita kembali memuji menyembah Tuhan serta merenungkan firman-Nya. Mari bersama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, saat pagi hari ini kami menyiapkan hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Mampukan kami memahami sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mari membuka Alkitab kita dari Matius 15 ayat yang ke-18. Matius 15 ayat yang ke-18. Mari kita membaca firman Tuhan ini bersama. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sekali lagi kita baca bersama. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Sedemikian firman Tuhan dari Matius 15 ayat yang ke-18. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hati kita ini merupakan pusat dari kehidupan. Apa yang hendak kita ucapkan, apa yang hendak kita lakukan, kerjakan dalam hidup kita setiap hari, pusat pertimbangannya adalah dalam hati. Jikalau hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh hal-hal yang positif, maka apa yang akan kita ucapkan, apa yang kita lakukan, yang kita perbuat adalah hal-hal yang menjadi kebaikan bagi banyak orang. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah yang hendak disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada orang banyak, dan secara khusus jikalau kita melihat, ini dia sampaikan juga kepada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat yang datang kepada Yesus dari Yerusalem. Dan mereka mengkritik apa yang dilakukan oleh murid Tuhan Yesus yang makan tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Karena dalam tradisi adat istiadat mereka itu adalah hal yang menajiskan jikalau makan tanpa mencuci tangan lebih dahulu. Itu akan menajiskan para murid.
Kemudian Yesus menjawab dengan sangat bijaksana, menyampaikan apa yang sebenarnya terpenting dalam kehidupan kita. Ya, jikalau memang hal-hal lahiriah, tradisi-tradisi itu menjadi hal yang utama yang harus dilakukan supaya kita menjadi seorang yang suci, menjadi seorang yang selamat, kita akan jatuh kepada penyembahan secara formalitas belaka. Bagaimana supaya orang melihat kita baik, supaya orang melihat apa yang itu sesuai dengan tradisi kita. Jikalau itu yang menjadi motivasi, maka formalitas belaka yang akan kita lakukan, yang kita lakukan supaya terlihat baik. Dan Tuhan Yesus mengkritik hal itu, karena apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, jikalau tidak berasal dari hati dan iman kepada Tuhan, itu tidak akan menyelamatkan kita. Ya, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus menjawab dengan sangat bijaksana. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Karena memang orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu tidak mau mengkritik murid-murid Tuhan Yesus dari apa yang dia makan juga, ya. Dan Yesus menjawab bahwa bukan apa yang dari kita makan itu yang membuat kita menjadi jatuh ke dalam dosa, tetapi apa yang keluar dari mulut kita. Karena itu dia mengingatkan supaya jagalah hatimu. Ya, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, itulah yang menajiskan orang. Misalnya sumpah serapah, kata umpatan, amarah yang membawa ke dalam dosa, fitnah yang diucapkan, itu berasal dari hati yang memang dan pikiran yang sudah memikirkan yang tidak baik, sehingga apa yang kata-kata yang kita keluarkan adalah ketidakbaikan juga. Tetapi ketika hati kita diisi oleh kedamaian, hati kita diisi oleh kasih Tuhan, hati kita diisi oleh hal-hal yang positif, terlebih lagi hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus, tentu apa yang keluar, ya, apa yang keluar dari mulut kita, baik kata-kata yang kita ucapkan dan juga apa yang akan dilakukan oleh tubuh kita, karena hati kita sudah mempertimbangkan yang baik adalah untuk kebaikan. Karena itu saudaraku, mari menjaga hati kita, tetap setia beribadah kepada Tuhan, sehingga hati kita juga dipenuhi oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh hal-hal yang membawa kebaikan, sehingga ibadah yang kita lakukan kepada Tuhan itu juga tampak dalam sikap hidup, tutur kata yang menjadi berkat bagi banyak orang dan tidak akan menjadi batu sandungan. Karena itu, jagalah hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari bersama-sama kembali menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat dari PKJ nomor 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan? Ibadah sejati adalah hati kita yang penuh kasih. Mari menaikkan pujian kita kepada Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hati kami, pikiran kami telah diisi dengan firman-Mu yang mengajar kami agar menjaga hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hati kami adalah pusat kehidupan, pusat pertimbangan apa yang akan kami ucapkan, apa yang kami lakukan. Karena itu, ya Roh Kudus, berkuasalah dalam hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami ucapkan, apapun yang kami perbuat, itu adalah untuk kebaikan. Menguatkan saudara-saudari kami, membawa damai sejahtera, membawa sukacita. Tuntun kami, mampukan kami setiap hari hidup kami, agar tetap menjaga hati kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kerja Rani di Siti Lusada boleh berjalan dengan baik. Itu karena Tuhan. Kami bersyukur atas berkat Tuhan bahwa adik kami Lia semakin pulih di dalam Tuhan. Kami memohon kepadamu agar kiranya yang kami kasih adik kami Nadei Pirlo juga tetap sehat-sehat, yang sedang dirawat di rumah sakit Hermina Grand Wisata. Tetap sehat, bayi dalam kandungannya tetap sehat, dan sampai pada waktunya pun nanti boleh lahir dengan sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Saudara-saudari kami juga yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan, kami percaya Tuhan pulihkan, berikan kesehatan yang sempurna bagi semua saudara-saudari kami ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Abang Bapak Melin, Tuhan pulihkan dengan sempurna, dan Dekide, semua saudara-saudari kami dimanapun berada. Tuhan berkati jemaat Tuhan di GBKP Siti Lusada ini. Berkati kesehatan, pekerjaan, anak-anak kami yang sedang studi, yang sedang bekerja. Bahkan semua saudara-saudari kami yang akan melakukan pekerjaan di awal pekan ini. Biarlah kami boleh mengerjakannya dengan sukacita. Kami tetap sehat, damai sejahtera dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menjalani hari kami. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami. Ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari tetap kita menjaga hati kita sesuai dengan kehendak Tuhan, agar hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan adalah untuk kebaikan bagi banyak orang. Dan ketika beraktivitas hari ini keluar dari rumah, jangan lupa pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, hindari kerumunan banyak orang, tetap berdoa, tetap bersukacita. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.